Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membawa materi tentang pendidikan umum dari kelompok 1. Mohon maaf, sebenarnya ini kelompok 1 memiliki kesalahan dalam penulisan nama kelompok ini. Lanjut untuk anggota kelompok kami ada yang pertama saya sendiri selaku moderator atau Eko Prasetyo, dan ada yang di sebelah samping kiri sendiri ini ada Mas Rio, dan sebelahnya lagi ada Mas Robi, sebelah lagi ada Mbak Bapak, dan yang di depan laptop Mas Dewi. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Mas Rio. Dimulai dari pengertian pendidikan umum. Pengertian pendidikan umum, pendidikan sebagai usaha membina dan menghubungkan pribadi manusia, aspek rohaninya dan jasmaninya. Juga harus berlangsung secara bertahap, mengenai perubahan pelaksanaan yang berfungsi asing pada optimalisasi perkembangan pertumbuhan baru dapat tercapai bila mana berlangsung mulai proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhannya. Atau tetapi suatu proses yang diinginkan dalam usaha pendidikan adalah proses yang terarah dan bertujuan, yaitu mengarahkan anak didik manusia menjadi optimal kemampuan. Dan tujuan yang hendak dicapai adalah bentuknya kepribadian yang kuat dan betul sebagai manusia individual dan sosial serta membangun yang mengabdikan daripada padanya. Lanjut ke materi pendidikan umum. Dalam undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023 pasal 3 dikatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ramah mulia, sehat, berilmu, tanpa kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung. Dilihat dari fungsi pendidikan umum, manusia mempunyai potensi yang dimilikinya, sehingga dengan pendidikan nantinya dapat menggali potensi yang dimiliki seorang tersebut. Kata membentuk watak dapat mengartikan bahwa manusia tercipta dalam keadaan fitrah. Oleh karenanya dalam pendidikan merupakan membentuk watak sikap karakter individu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini diartikan pemerintah berupaya untuk mengurangi banyaknya kita atas sana dan telur, sehingga ketika semua rakyat mendapatkan pendidikan kehidupan bangsa akan berlanjutan dengan baik. Tujuan pendidikan umum disebut bahwa pendidikan umum ialah pendidikan yang bersifat umum yang wajib diikuti oleh semua siswa dan mencakup program pendidikan moral Pancasila yang berfungsi bagi pembinaan warga negara yang baik. Pendidikan umum mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama membiasakan siswa berpikir objektif, kritis, dan terbuka. Yang kedua, memberikan pandangan tentang berbagai jenis nilai kehidupan seperti kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Yang ketiga, menjadi manusia yang sadar akan dirinya sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai pria dan wanita, dan sebagai warga negara. Yang keempat, mampu menghadapi tugasnya, bukan saja karena menguasai bidang profesinya, tetapi karena mampu mengadakan bimbingan dan hubungan sosial yang baik dalam lingkungannya. Kemudian manfaat pendidikan umum.
Manfaat dari pendidikan umum adalah untuk individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. Adapun tujuan tersebut dapat dijabarkan seperti: satu, mewujudkan manusia yang berilmu. Pendidikan secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang luas dan mampu kepada individu. Dengan memiliki pengetahuan yang luas, individu akan dapat memahami dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dengan lebih baik. Yang kedua, mempelajari keterampilan tidak hanya pengetahuan. Pengertian pendidikan umum juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan tersebut meliputi keterampilan berkomunikasi, berpikir kreatif, dan keterampilan sosial. Materi selanjutnya, permasalahan yang dihadapi pendidikan umum saat ini. Meskipun pendidikan umum memiliki banyak manfaat, namun di Indonesia masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam implementasinya. Beberapa masalah tersebut yaitu seperti: satu, masalah pendidikan. Masalah ini terjadi karena masih ada daerah-daerah yang belum mendapatkan akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan umum yang berkualitas. Hal ini menyebabkan kesenjangan besar antara pendidikan di perkotaan dan pendidikan di pedesaan. Yang kedua, keterbatasannya sumber daya masalah. Masalah ini terjadi karena masih adanya daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini mempengaruhi kualitas pendidikan yang menyebabkan kesenjangan yang besar antara pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan. Yang ketiga, tidak adanya keterkaitan antara pendidikan dengan dunia kerja. Baik, untuk solusi yang dapat menghadapi berbagai permasalahan pendidikan umum yaitu yang pertama, menyamakan akses untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah perlu melakukan program penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai daerah-daerah yang masih tertinggal. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun sarana pendidikan yang mampu dan memberikan beasiswa bagi siswa-siswa yang tak mampu. Yang kedua, membangun program yang merelakan kebutuhan pasar kerja sekolah perlu mengembangkan kurikulum yang lebih relevan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan perwakilan dunia kerja dalam proses pembangunan kurikulum. Dan ketiga, meningkatkan kerja sama antara sekolah dengan perusahaan sebagai langkah lanjutan dari poin sebelumnya. Pemerintah perlu mendorong sekolah untuk membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di daerah. Hal ini akan membantu para siswa untuk mendapatkan pengalaman yang lebih banyak tentang dunia kerja. Untuk materi berikutnya, baik materi dari pendidikan umum sendiri telah berakhir dan saat ini sudah memasuki sesi tanya dan juga jawab. Apabila teman-teman semua belum ataupun kurang paham tentang materi yang kami bawakan, kami membuka dua pertanyaan untuk diajukan. Monggo. Baik, izin perkenalkan dulu. Nama saya Usman Fahmi dari absen nomor 25. Baik, mas-mas bapak ya. Jadi ketika saya di selain yang tujuan pendidikan umum yang di nomor 1 mas, itu kan membiasakan siswa berpikir secara objektif, kritis dan terbuka. Namun menurut pandangan Mas dan Mbak ini, apakah pelajaran atau sesuatu yang telah dibawakan di kurikulum kita itu sudah mengarahkan
peserta didik kita itu untuk dapat berpikir secara terbuka, kritis dan dinamis. Saya bertanya. Yang pertama, monggo Mas Iqbal, ada pertanyaan atau Tadi, monggo. baik, kalau tidak ada yang ditanya lagi, kami buka satu pertanyaan saja. Ya. Baik, ini menjawab pertanyaan dari Mas Usman. Kurikulum pendidikan saat ini memang mengedepankan penerapan keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, dan objektif yang sering disebut sebagai keterampilan abad ke-21. Pendekatan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Penerapan ini terlihat dalam berbagai strategi pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek atau project, pembelajaran berbasis masalah problem, dan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Selain itu, kurikulum juga menekankan pada pengembangan karakter, literasi digital, serta pendidikan kewarganegaraan yang aktif dan partisipatif. Dengan demikian, kurikulum saat ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan dan karir di masa depan. Jadi menurut Mas Andanya itu kurikulum yang saat ini yang telah diterapkan di Indonesia itu juga sesuai dengan tujuan pendidikan tadi, supaya membuat siswa itu dapat berpikir objektif, kritis, dan terbuka. Sudah sesuai menurut Mas Andanya. Menurut saya sudah, Pak. Sudah. Karena di kurikulum saat ini semua siswa atau siswi sudah mempelajari kurikulum berbasis kritis, kreatif,
dan objektif. Dengan demikian murid-murid bisa mengetahui lebih lanjut mengenai kurikulum ke depannya. Ya, dari yang saya tahu Mas, belakangan ini kan pendidikan Indonesia itu tertinggal dengan revolusi industri. Jadi setiap ada revolusi di setiap bidang teknologi dan industri itu kurikulum kita itu selalu tertinggal. Jadi industri sudah jalan, teknologi sudah jalan, perkembangan teknologi sudah berkembang. Kurikulum kita itu masih stagnan di satu tempat. Ya itu menurut saya itu kurang relevan karena begini. Seharusnya karena kita terintegrasi gengsi kan Mas, ingin saya itu setiap siswa itu dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi itu juga. Dan menurut saya dengan kurikulum yang tertinggal itu malah justru akan menghambat pola pikir siswa itu sendiri, sehingga siswa tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi dan tidak dapat berpikir secara kritis. Kalau pasien menurut saya itu kurikulum sudah relevan ya itu menghadap masing-masing. Cuma kalau saya bukan dengan kurikulum yang saya tertinggal dengan perkembangan teknologi sendiri, orang itu mas ya tidak ada terang Mas. Apakah siswa tetap menjadi seorang yang hanya mendapatkan ijazah dan tidak mendapatkan ilmu? Ya, kalau tambah dari perkembangan industri sendiri mungkin ada beberapa kemajuan pada bidang komunikasi, pada bidang teknologi dan lain-lainnya. Karena dengan adanya revolusi industri sekarang terciptanya yang seperti kita lihat di kehidupan di sini ada kasarannya TV tapi bisa kita buat untuk pembelajaran kita di dalam suatu pendidikan umum, baik itu di kalangan SD, SMP maupun hingga jenjang perguruan tinggi. Nah, di kurikulum saat ini yang berfokus pada membiasakan siswanya untuk berpikir objektif, kritis dan terbuka. Di situ seorang siswa di sini kebanyakan siswa-siswa sekarang ini mengikuti kurikulumnya itu dipaksa agar para siswa itu lebih aktif, lebih progresif sendiri. Jadi para siswa itu tidak mengandalkan adanya seorang guru ataupun seorang pembimbing di dalam suatu pendidikan. Jadi untuk siswa itu dituntut agar lebih memiliki pikiran yang kuat, lebih memiliki inisiatif yang tinggi untuk belajar ataupun menambah wawasannya di dalam bidang akademik maupun non-akademik dengan memanfaatkan teknologi sebagai acuan belajar, menambah informasi, dan juga kurikulumnya sekarang ini untuk memaksa seorang siswa yang lebih aktif. Itu Mas. Jadi menurut Masnya itu kurikulum kita itu tetap mengikuti revolusi, cuma bertahap seperti itu. Kalau untuk kurikulum dengan revolusi industri itu tidak mengikuti ya Mas, karena setiap tahun atau setiap periode itu pastinya kurikulum itu terus berubah, terus berevolusi dengan adanya evaluasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah yang ada di bidang pendidikan sendiri yang mengadakan evaluasi mencari mana titik baik dari kurikulum yang kemarin dan juga titik lemahnya dari kurikulum yang kemarin. Kemudian di dalam situ akan dirumuskan saya dibilang dimusyawarahkan dengan sesama anggota dengan munculnya mufakat. Kemudian disepakati kesepakatan bersama-sama akan ada revolusi baru dari kurikulum yang akan datang dan kemudian akan diterapkan di kemudian hari.
masuk diperlukan apa untuk menentukan hasilnya. Dari situ sudah jelas dan itu pasti ya mas. Soalnya dari penerapan kurikulum sendiri itu pasti di dalam pendidikan itu ada lembaga-lembaga dari tingkat Mendikbud, Kemendikbud, kemudian ada yang di bawahnya lagi mungkin kurang apa ya, kurang ngerti tentang jajaran-jajaran yang ada di pendidikan, tapi yang jelas itu Kementerian Kemendikbud itu mengurusi tentang pendidikan umum yang ada di Indonesia ini maupun pendidikan Islam. Jadi gini, yang saya maksud tadi kan ini mas, siswa itu kan ini kalau orang dengar, maaf saya kadang-kadang kalau orang dengar di pembukaan undang-undang maka biasanya yang keempat itu menuliskan bahwa tujuan negara itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu aja. Dan kan kita para siswa atau mahasiswa di sini itu adalah para anak bangsa. Otomatis kita juga nantinya mengimbing bangsa ini, kita akan memajukan bangsa ini. Dan setelah itu, nah pertanyaan saya itu adalah dengan kurikulum kita yang sangat tertinggal dengan revolusi yang ada. Maka itu malah menjadi penghambat kita dalam membuat diri kita itu lebih kritis. Dan kita tidak sadar dengan kurikulum yang ini menurut saya, dengan kurikulum kita yang terlalu primitif, ya bahasanya mungkin terlalu ketinggalan dengan revolusinya. Hal itu justru kalau menurut saya itu akan menjadi suatu badan juga bangsa ini sendiri untuk bisa maju. Dan mungkin untuk selamanya pun bangsa kita akan menjadi bangsa berkembang dan bisa menjadi bangsa maju. Jadi saya bertanya lebih kompleks karena itu saran atau yang sesuatu yang bisa disampaikan itu mungkin orang-orang yang besar atau dalam itu kurikulum kita atau pendidikan itu sebaiknya seperti apa? Apakah kita mengikuti revolusi yang ada atau kita tetap stagnan dengan yang ada di atas sana? Jadi kita sebagai siswa harus nurut. Kalau kita nggak nurut, ya kita seperti itu. Dan di sini kan juga dituliskan selain itu ya manfaat pendidikan. Yang nomor satu itu kan mewujudkan manusia yang berilmu, berpendidikan secara hukum, untuk memberikan pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas ini kan artinya kita bebas berpikir, kita bebas dalam analisis kan seperti itu. Tapi dalam suatu hal banyak kita bahwa orang yang berpikir terlalu kritis itu dinonaktifkan dalam bahasa ditangkap atau tidak. Karena dia berpikir terlalu liar, terlalu kritis. Berarti kan tidak mencerminkan dengan model pendidikan yang bermanfaat yang ada. Jadi balik lagi dengan model kurikulum seperti ini yang masih tertinggal. Bagaimana saran Mas Mbak itu agar siswa itu bisa mengaku secara benar dan bisa mengikuti secara revolusinya, revolusi industri, revolusi teknologi. Menurut banyak informasinya seperti apa? Kalau ada demokrasi, ada bisa menulis dua-duanya. Kalau boleh katakan, kita akan kenapa salah satunya. Jadi ditahukan secara kompleks. Mohon maaf sebelumnya untuk salah satu ahli atau salah satu yang sangat membedai pada penanya pada di pendidikan ataupun seseorang yang memiliki pikiran yang sangat liar ataupun kritis yang Mas Usman tadi jelaskan itu atau yang lainnya itu apakah sudah ada contoh maupun informasi yang mengatakan secara resmi, secara sudah dipublikasikan kepada masyarakat yang luas bahwasanya ada beberapa tokoh yang sudah ditangkap ataupun sudah ditahan oleh kejaksaan maupun dari polisi ataupun jajarannya mengenai karena beliau terlalu berpikir sangat liar. Baik, kalau contoh ya sebenarnya. Tapi kalau saya sebutkan satu ini nggak akan selesai ya.
Bukan contoh satu saja, mungkin Bang Rocky itu bisa jadikan referensi. Dia berpikir mengikuti terbuka, sangat kritis, sangat liar, sehingga semuanya bisa dibuat secara nasional. Nah itu. Bisa disimpulkan apa pertanyaan? Kalau kita terlalu kritis, kalau terlalu kritis, terlalu bersemangat, itu kan akan terpidana, karena masalah, karena intinya kita akan melakukan itu. Tapi kalau kita tidak berpikir kritis, tidak mengikuti revolusi, kita akan tertinggal dengan revolusi yang ada. Nah, gimana solusi? Menurut Mas apa itu kan itu yang masih berstatus siswa. Cara mereka agar mereka itu bisa mengikuti dua-duanya. Mereka itu bisa tidak terkena pidana, tidak melanggar peraturan dengan pidana secara dia, dan bisa juga mengikuti revolusi yang ada. Menurut Mas itu apa yang harus dilakukan? Ada kita nanti. Terima untuk penanggapan untuk siswa-siswi yang tidak ketinggalan kurikulum, yaitu sekolah dapat menyelenggarakan kelas tambahan atau tutorial di luar jam pelajaran, memperkenalkan materi dari kurikulum baru. Guru atau tutor dapat fokus pada konsep-konsep seperti yang berada antara kurikulum lama dan yang baru. Dan siswa dapat memanfaatkan platform learning seperti Khan Academy, Coursera, dan edX yang menawarkan kursus gratis dan berbayar sesuai dengan kurikulum terbaru. Sekolah bisa bekerjasama dengan universitas atau institusi pendidikan lainnya untuk menyelenggarakan workshop atau seminar yang membahas kurikulum baru agar siswa-siswi bisa mengikuti perkembangan zaman.
cara mengajar siswa itu supaya bisa ikut proses dengan diberikan apa ya bisa menarik dari agar mereka tidak terkesan malas dalam mengajar. Itu saja itu terakhir. Baik, untuk mengajak siswa tertarik atau aktif berpartisipasi dalam workshop memerlukan pendekatan yang kreatif dan relevan dengan minat serta kebutuhan mereka. Untuk yang pertama, pilih topik yang relevan dan menarik, dan pastikan topik workshop relevan dengan minat siswa dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau karir masa depan. Mengadakan survei kecil untuk mengetahui topik apa yang paling diminati oleh siswa bisa sangat membantu, dan mengundang pembicara tamu yang inspiratif dan berpengalaman dalam bidang tertentu dapat menarik minat siswa tersebut. Mana? Terima kasih. Itulah ya. Saya mau nambahin. Sudah. Gimana? Ya, silakan. Kesimpulan, pendidikan adalah upaya sadar dan berencana untuk menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran di mana siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan apapun yang karakteristik yang dapat